Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seneng tani, bercak daun pada tanaman cabai umumnya bisa disebabkan oleh dua macam hal, yaitu jamur patogen dan bakteri patogen. Yuk, hari ini kita akan jalan-jalan ke lahan kami sendiri di sini dan kita akan cari tahu bagaimana perbedaan gejala dari serangan bakteri dan jamur yang menyebabkan bercak daun, dan tentunya tak lupa kami juga akan membagikan bagaimana cara kami di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, hari ini tanaman cabai kami di sini berumur sekitar 87 hari setelah tanam, dan ternyata kami mengalami banyak sekali kendala di lahan kami. Nah, kami akan membagikan kepada sahabat Seneng Tani semua salah satu kendala yang mungkin juga dihadapi oleh sahabat Seneng Tani di luar sana, karena kendala ini cukup umum dan menjadi kendala yang sebenarnya sering sekali dihadapi oleh para petani cabai, yaitu bercak daun. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba kami bagikan bagaimana perbedaan gejala dari serangan bercak daun akibat bakteri dan juga akibat jamur. Dan tentunya kami juga akan membagikan bagaimana cara kami di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yuk, langsung saja kita akan mencari gejala tanaman yang terserang bercak daun dan bagaimana perbedaannya. Simak video kali ini sampai akhir ya. Nah, ini ya sahabat Seneng Tani, tanaman kami di sini ini berumur sekitar 87 hari setelah tanam, dan akibat cuaca yang cukup ekstrim, jadi karena ini siang harinya panas sekali dan sore hari ini biasanya hujannya deras sekali, jadi kendala dari serangan penyakit ini juga tidak bisa dihindari. Nah, salah satu kendalanya yang kami alami di sini adalah serangan bercak daun. Seperti yang sahabat Seneng Tani lihat di sini, ini tanamannya terserang bercak daun. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ini akibat serangan jamur atau bakteri? Nah, jadi kalau dilihat dari gejalanya ya sahabat Seneng Tani, gejalanya ini bercaknya muncul dari bagian tepi daun, kemudian semakin ke dalam, dan ini semakin lama akan menyebabkan daun menjadi rontok. Dan biasanya serangan bercak daun yang seperti ini disebabkan oleh serangan bakteri. Dan untuk gejala yang lebih lanjut, ini akan menyebabkan daunnya membusuk dan basah. Jadi daunnya busuk tapi dia lembek. Itu jadi bercak daun yang disebabkan oleh bakteri ini umumnya akan menyebabkan daun menjadi lembek dan kemudian lama-kelamaan menjadi rontok. Sebenarnya kemarin kami sudah menemukan tanaman yang bergejala serangan bercak daun dan cukup parah juga. Coba kita lihat ke tanaman yang lain. Nah, ini juga serangan bercak daun akibat bakteri. Jadi serangannya ini dimulai dari bagian tepi, kemudian semakin ke tengah, dan lama-kelamaan mengakibatkan daun membusuk secara merata. Yuk kita jalan-jalan ke tanaman yang lain dan kita cari tahu tanaman yang terserang bercak daun yang disebabkan oleh jamur. Dan mungkin sahabat Seneng Tani juga banyak ya yang sudah mengetahui perbedaan dari serangan jamur dan juga bakteri karena sudah berpengalaman, dan semoga lewat video kali ini yang belum tahu persis bagaimana perbedaan gejalanya bisa tahu dan bisa bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua. Nah, ini bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, bercak daun yang berbentuk lingkaran, hampir berbentuk lingkaran ya, walaupun tidak beraturan. Kemudian bagian tengahnya, bagian tengahnya ini berwarna putih. Nah, bercak daun yang seperti ini disebabkan oleh jamur patogen Cercospora.
Jadi gejala dari serangan jamur Cercospora ini adalah bercak daun yang awalnya bercaknya kecil seperti ini. Nah, ini masih kecil, tapi bagian tengahnya ini berwarna putih. Kemudian semakin lama dia akan semakin membesar. Ini bercak yang sudah agak membesar. Nah, jadi kalau gejalanya seperti ini bisa dipastikan adalah serangan jamur Cercospora. Jadi, kalau serangan jamur ini biasanya menyebabkan daunnya menjadi kering. Kalau serangan bakteri biasanya menyebabkan daunnya busuk, basah, lembek. Tapi kalau serangan jamur menyebabkan daunnya ini mengering, bercak tapi mengering. Nah, ini juga terserang Cercospora. Yuk kita lihat ke tanaman yang lain, tanaman mana yang terserang Cercospora. Nah, ini juga tanaman ini terserang Cercospora dengan bercak bulat dan bagian tengahnya putih. Nah, ini lama-kelamaan gejala ini menyebabkan daunnya berlubang seperti ini, kemudian mengering dan rontok juga. Nah, kemudian ini juga akibat serangan Cercospora, serangan jamur yang menyebabkan bercak daun. Kemudian kita lihat ya di tanaman sebelah tanaman ini. Nah, ini ada bercak daun juga, tapi dia dari tepi. Nah, ini kemungkinan disebabkan oleh bakteri. Seperti ini ya, sahabat senang tani. Kemudian ini juga, nah, misalnya tanaman yang terserang bercak daun tadi belum terlalu parah dan intensitasnya juga masih kecil, masih sedikit tanaman yang terserang, sahabat senang tani bisa langsung membuang daun yang terserang tadi, kemudian bisa dibakar. Untuk pemusnahannya bisa dengan cara dibakar. Jadi untuk tanaman yang masih sedikit terserang bercak daun bisa langsung dilakukan pengendalian secara mekanik dengan memusnahkan daun-daun yang terserang. Dan jangan lupa daun-daun yang rontok akibat serangan bercak daun juga bisa langsung dimusnahkan juga supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain. Apalagi kalau terjadi hujan, kemungkinan penyebaran bercak daun ini juga akan semakin cepat karena jamurnya bisa tersebar dibantu dengan percikan air hujan, kemudian menempel ke daun yang lain dan semakin lama semakin menyebar ke tanaman yang lain. Jadi untuk tanaman yang masih belum terlalu parah, sahabat tani bisa langsung melakukan pengendalian secara mekanik dengan cara dimusnahkan. Nah, kemudian hari ini kita juga akan melakukan pengendalian secara kimia. Jadi kita akan melakukan penyepraian, tapi bahan apa yang kami gunakan saat ini? Jadi untuk tahu lebih lanjut apa fungisida atau pestisida yang kita gunakan untuk mengendalikan serangan bercak daun di lahan kami di sini, simak video kali ini sampai akhir. Oke, jadi sahabat Serentani, kami di sini melakukan pengendalian secara kimiawinya dengan penyepraian
bakterisida sekaligus fungisida. Kami gunakan Bactosin dengan dosis 2 ml per liter. Jadi untuk tangki 16 liter kami gunakan 32 ml. Jadi karena di lahan kami sendiri ini untuk serangan bercak daun yang banyak, yang mendominasi adalah serangan bakterinya. Jadi kami gunakan bakterisida sekaligus fungisida, karena ada juga tadi yang terserang bercak akibat jamur ya, sahabat Seneng Tani. Kita tadi sudah melihat bagaimana keadaan tanaman kami. Nah, ini serangan bakteri ini juga. Jadi serangan bercak daunnya cukup banyak. Ini ada jamur. Jadi kami langsung menggunakan bakterisida sekaligus fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida. Jadi dosisnya kami pakai 2 ml per liter. Semoga setelah dilakukan penyepraian bisa langsung teratasi dan tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Nah, bisa dilihat ya, sahabat Seneng Tani, sebenarnya cukup parah ya kondisi tanaman kami di sini. Untuk serangan bercak daunnya cukup banyak. Jadi mau tidak mau juga harus langsung segera dilakukan penanganan. Salah satunya tadi dengan pengendalian mekanik dengan cara dibakar, atau bisa juga kalau misal sudah parah seperti ini bisa langsung lakukan pengendalian kimia dengan pengaplikasian bakterisida ataupun fungisida. Semoga harapannya setelah dilakukan penyepraian ini bisa langsung teratasi. Ini kami ada 5 bedeng yang kami tanami cabai. Jadi di bagian selatan ada cabai merah keriting, dan di bagian utara ada cabai rawit Absolut 69. Dan ini kami samakan semua perlakuannya, baik dari pengocoran, kemudian penyepraian, dan pupuk susulan juga kami samakan. Penyepraian kami dibantu oleh Mbah Satar, beliau yang berjasa merawat lahan ini, membantu kami untuk merawat tanaman di sini. Oke, jadi itu ya sahabat Seneng Tani, bagaimana perbedaan gejala dari serangan jamur dan juga bakteri penyebab bercak daun pada cabai, dan bagaimana cara kami di sini untuk menangani permasalahan tersebut. Dan tentunya kami akan terus mengupdate perkembangan tanaman kami di sini, bagaimana setelah pengaplikasian bakterisida tadi dan bagaimana penyebaran penyakitnya ke tanaman kami, apakah bisa terhenti atau tidak. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video dari kami yang selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.